Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan belajar kita, marilah terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kami akan melanjutkan materi tentang iman kepada kitab Allah. Sebelum kita lanjut, terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih pula bagi yang berkenan untuk mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Baik, langsung saja. Ini adalah big konsepnya. Ada 3 tema yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Tema yang ketiga adalah intisari Al-Quran dan perilaku beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu. Ini adalah dalil nakli iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi pengertian iman kepada kitab Allah adalah kitab berasal dari bahasa Arab, yakni kataba yaktubu kitabatan wa kitaban, yang artinya tulisan. Arti kitab Allah secara istilah adalah wahyu Allah pada lembaran-lembaran yang terkumpul dalam satu bentuk buku. Jadi dalam catatan sejarah, firman Allah diturunkan dengan 2 bentuk, yakni suhuf dan mushaf. Suhuf mufradnya adalah sahifah, yang berarti lembaran-lembaran, sedangkan mushaf, suhuf, yang artinya lembaran-lembaran, ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Bukan hanya kepada Nabi Ibrahim dan Musa, ada juga ke Nabi Adam dan Sis dan Nabi yang berikutnya. Penjabaran tentang iman kepada kitab Allah berarti yang namanya iman harus diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada kitab-kitab Allah, percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya berupa kitab untuk dijadikan pedoman hidup. Maksud dari meyakini dalam hati, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, mengakui adanya kitab-kitab Allah, kemudian diucapkan dengan lisan. Contohnya, kita membaca Al-Quran. Pak Guru sudah memberikan tugas kalian setelah ba'da maghrib, kalian bisa merutinkan baca Al-Quran atau Iqra, ya. Kemudian terakhir diamalkan dengan perbuatan, contohnya sholat dan amal soleh. Kitab-kitab Allah yang pertama diturunkan adalah
yakni kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memberi peringatan bagi kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu ciri-cirinya orangnya pinter-pinter, kritis-kritis, tapi ngeyel, tidak mau diatur. Hidupnya semau-maunya sendirilah, seperti itu. Isi pokok dari kitab Taurat ada 10 perintah dan larangan yang dikenal dengan Ten Commandment, ya, yang salah satu isinya adalah tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di dalam Al-Quran, yaitu pada ayat Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa ataupun satu. Berarti kan antara Al-Quran dan Taurat itu isinya sama. Kemudian yang kedua, hormati ibu bapakmu. Ini juga ada di dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu pun ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mendekati zina. Dalam Al-Quran pun wala taqrabuz zina, ya. Terus yang keempat, dilarang mencuri. Ini juga ada di dalam Al-Quran. Asyariku wassariqatu ayyadihuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong tangannya, ya. Itu adalah sedikit, ada 4 yang Pak Guru munculkan tentang isi Taurat, kitab Taurat, Ten Commandment, ya. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaumnya Bani Israel. Disebut juga Mazmur, yang berarti nyanyian, karena kitab Zabur berisi nyanyian-nyanyian nasihat yang ditujukan untuk Bani Israel dan seluruh umat manusia. Karena kebetulan Nabi Daud itu mempunyai suara yang merdu, jadi kitabnya berupa nyanyian-nyanyian. Isinya ada 5 nyanyian. Yang pertama, nyanyian untuk memuji kepada Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Kemudian yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Yang ketiga adalah kitab Injil, ya. Ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman bagi umat manusia. Isi pokok ajarannya mengenai ketauhidan atau mengesahkan Allah, dan juga tentang anjuran untuk hidup zuhud atau menjauhi ketamakan harta, seperti meninggalkan sifat keduniawian. Yang isinya hampir sama dengan Al-Quran, yaitu Injil Barnabas. Akan tapi Injil Barnabas ini ditolak di gereja-gereja karena isinya bertentangan dengan Injil mereka tadi. Kemudian apa sih Injil Barnabas itu? Isinya apa saja, ya? Ini ada 4 isinya. Yang pertama, Mesias atau Juru Selamat atau Ratu Adil yang dinanti-nantikan bukanlah Yesus, akan tetapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isi yang pertama. Kemudian yang isi yang kedua, yaitu putra Nabi Ibrahim yang disembelih bukanlah Nabi Ishak, akan tetapi Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian isi yang ketiga, Yesus bukanlah Tuhan, bukan pula anak Tuhan, akan tetapi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan isi yang keempat, yakni Yudas Iskariot, yang pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
diserupakan suara dan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat ke langit. Al-Qur'an ini yang terakhir. Al-Qur'an diturunkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan juga mutawatir. Ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi silakan ba'da maghrib, silakan kalian rutinkan membaca Al-Qur'annya ya anak-anak. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan yang terakhir ini ada intisari Al-Qur'an. Di situ akan dijelaskan nama-nama lain dari Al-Qur'an, isi pokok ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian keistimewaan Al-Qur'an, perilaku kita beriman kepada Al-Qur'an seperti apa. Yang terakhir adalah hikmah dari kita beriman kepada Al-Qur'an. Begitu ya. Yang pertama, nama lain Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Furqan, artinya pembeda. Maksudnya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Yang kedua ada Al-Huda, yang artinya petunjuk, pedoman bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga Al-Dzikr, pengingat. Yang keempat Asy-Syifa, yang artinya obat. Kayak contoh ketika kita sedang galau, sedang gundah gulana, maka obatnya adalah membaca Al-Qur'an, dijamin tenang. Terus isi pokok yang ada di dalam Al-Qur'an yang pertama adalah akidah ya, akidah keyakinan ya. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Akhlak ini ada dua, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak tercela ya. Kemudian ibadah juga dibagi menjadi dua, yakni ibadah mahdhah yang artinya ibadah yang terdapat syarat dan rukunnya, contoh sholat, zakat, haji dan lain-lain. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak terdapat syarat dan rukunnya. Contoh, infak, sedekah, menolong orang lain. Kemudian ada muamalah ya, sewa menyewa contohnya. Ariah adalah pinjam meminjam. Bank syariah, asuransi syariah. Terus selanjutnya adalah tarikh atau sejarah. Sejarah itu fungsinya untuk memotivasi manusia agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Contohnya ya, sejarah kita, sejarah Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan agama Islam dari serangan orang-orang kafir seperti pada saat perang Badar, perang Uhud dan perang-perang lain-lainnya. Terus semangat keilmuan ya, itu terus semangat keilmuan dijelaskan dalam Al-Qur'an. Itu ada Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan gitu ya. Sedangkan keistimewaan Al-Qur'an adalah pertama syariat, jadi tuntunan kita gitu ya. Kemudian juga ada ibrah, jadi toladan, dan sumber hukum ya. Sumber hukum kita, sumber hukum Islam. Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma, dan juga ada qiyas ya. Jadi setelah kita mengetahui keistimewaan, harusnya kita berperilaku bagaimana ya, sebaiknya sebagaimana pada Al-Qur'an kita berperilaku. Yang pertama, percaya bahwa Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita sebagai seorang muslim berpegang teguh pada kitab kita, yakni Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, itu semua setelah kita mempelajari iman kepada kitab Allah. Terakhir adalah hikmah, bagaimana memperoleh hikmah, ya. Apa yang kita dapat setelah kita mempelajari iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pasti itu akan membuat hidup kita jadi lebih terarah, lebih teratur lagi. Begitu ya. Cukup dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, ya. Mohon dimaafkan. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.